Anak laki-laki itu menghabiskan semua tabungannya untuk membeli 10 kotak rumput laut. Namun tidak peduli seberapa keras dia menggorengnya, rasanya selalu pahit dan keras. Dia berharap bisa menghasilkan uang dengan menggoreng rumput laut, tetapi dia tidak bisa menciptakan rasa yang dia inginkan. Tak ada pilihan lain, dia terpaksa menjual komputer dan konsol game kesayangannya. Uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli 5 kotak lagi. Minyak panas menyembur ke tangannya dan meninggalkan bekas luka berbentuk cincin. Namun, meskipun begitu, rumput laut itu tetap habis. Dia berbalik dengan rasa kecewa dan melihat sepotong terakhir di tanah. Ternyata, sehari sebelumnya, saat pulang ke rumah, di tengah hujan lebat, satu bungkus terjatuh di tanah dan basah kuyup. Dia memungutnya dan memasukkannya ke dalam penggorengan. Terkejut, potongan itu ternyata pas. Anak laki-laki itu akhirnya mengerti. Karena rumput laut sudah sangat asin, ia harus direndam dalam air sebelum digoreng. Dengan resep barunya, bisnisnya mulai berkembang. Setiap pelanggan memberikan ulasan positif setelah mencobanya. Tetapi menghasilkan uang dari retail terlalu lambat. Jadi ayahnya mengenakan setelan lama dan pergi sendirian untuk bertemu dengan manajer perusahaan cemilan guna membicarakan kesepakatan. Manajer itu menolak. Dia mengatakan bahwa kemasan dan harga rumput laut tidak sesuai dengan nilai inti perusahaan. Anak laki-laki itu merasa senang. Dia sudah mengetahui masalah produk tersebut tanpa mengeluarkan $1 pun. Dia segera menghubungi perusahaan desain dan meminta pemiliknya untuk mendesain ulang kemasannya. Keesokan harinya, dia membawa sebuah kotak rumput laut Little Boss ke perusahaan camilan itu. Resepsionis mengatakan manajer sedang rapat, jadi anak laki-laki itu menunggu. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa manajer itu tidak sedang rapat. Dia sedang menghindar darinya. Anak laki-laki itu merasa kesal dan memberikan rumput laut itu kepada satpam. Tetapi kesempatan selalu datang dengan cepat. Seorang karyawan mengambil beberapa bungkus dan mencicipinya saat bekerja. Terkejut, rasanya luar biasa. Setiap gigitan membuatnya menjilat jarinya. Kegembiraannya dengan cepat menyebar ke banyak rekan kerja. Anak laki-laki itu dipanggil kembali ke perusahaan. Manajer akhirnya setuju untuk bekerja sama dengannya. Tetapi pertama-tama, pabriknya harus lulus pemeriksaan kebersihan. Anak laki-laki itu merasa takut karena pabriknya sama sekali tidak standar. Dan dia segera menyewa gudang tua. Semua sisa uangnya dipakai untuk renovasi dan membayar pekerja. Ketika para pemeriksa supermarket datang, mereka menemukan pekerja yang tidak memakai sarung tangan, bola lampu tanpa penutup, dan wastafel yang tidak dioperasikan dengan kaki. Anak laki-laki itu menerima semua saran dan bekerja keras untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Kemudian, hasil tes akhirnya datang. Namun, mesin vaksinnya kehabisan tinta. Dia terburu-buru keluar dan memegang kertas itu di bawah sinar matahari. Tertulis, lulus. Semua usahanya terbayar. 2 minggu kemudian, dia menandatangani kesepakatan dengan perusahaan camilan tersebut. 2 tahun kemudian, dia melunasi semua hutang keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, bisnis rumput lautnya mencapai penjualan tahunan sebesar 15 miliar. Dan dia memiliki peternakan rumput laut. Bagaimana dia melakukannya? Dengan percaya diri, keberanian, dan kekuatan untuk bangkit setiap kali jatuh. Apakah kalian sudah bekerja keras selama ini?